Shalom. Shalom bagi saudara-saudara yang ada di dalam rumah Tuhan pagi ini. Bahkan semua saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live. Saya yakin bahwa kita semua ada pagi hari ini semua karena Tuhan. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita, bahwa dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah. Namun ingat bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah berubah. Dan keyakinan kita akan di dalam firman Tuhan tidak akan pernah bergeser. Karena kita percaya hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi kita semua. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Karena kita semua tetap mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah. Dan kita tetap ada di dalam protokol kesehatan. Dan juga durasi waktu dalam ibadah, kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja tepat. Puji Tuhan, kita akan buka dalam kitab Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita akan baca dua ayat ini. Yosua 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Satu ayat lagi yang akan saya baca. Pertama Timotius 3 ayat 16. Agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan yang disampaikan oleh Yosua di akhir pemerintahannya ketika masa-masa di mana dia akan berhenti atau berakhir sudah masa pemerintahannya, maka Yosua mengumpulkan semua tua-tua dan kepala-kepala suku dan semua umat Israel berkumpul di Sikem, dan dia memberikan pesan yang sangat berarti, pesan yang tidak boleh dilupa sepanjang sejarah oleh umat Israel, bahkan kita semua sampai detik hari ini, yaitu tentang ibadah. Kepada siapa kita beribadah, kita harus bisa memilih kepada siapa kita harus beribadah. Dan saya percaya bahwa ibadah kita adalah satu ibadah yang agung. Dia memiliki rahasia yang besar. Di dalam Kristus kita sudah menemukan segala sesuatu sudah komplit, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ibadah bagi orang Kristen sangat-sangat penting. Ini pesan Yosua. Saya akan berbicara 4 saja, saya akan cepat. Ada 4 dasar Alkitabiah tentang ibadah yang dikehendaki oleh Allah. 4 dasar Alkitabiah yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, ibadah harus didasarkan pada rasa takut akan Allah. Orang yang beribadah belum tentu dia takut akan Allah. Tetapi orang yang takut akan Allah, dia pasti akan beribadah. Amin. Orang yang takut akan Allah, pasti dia akan beribadah. Beribadah berarti berbicara tentang syukur kita, penyembahan kita yang kita bawa di hadapan hadirat Tuhan. Sesungguhnya ibadah kita merupakan ibadah yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Ibadah didasarkan atas rasa takut kepada Allah. Contoh Sadrak, Mesak dan Abednego, juga Daniel. Ketika mereka ada di Babilonia, bagaimana respon mereka? Walaupun situasi sangat tidak memungkinkan, tetapi bagi mereka ibadah kepada Allah Israel itu yang paling utama. Amin. Jadi kita mau beribadah bukan berdasarkan situasi. Situasi aman, situasi tenang, tidak ada masalah,
baru kita mau beribadah. Ataupun juga orang akan beribadah kepada Tuhan kalau dia diterpa badai. Nah ini banyak, zaman sekarang banyak. Ketika dia menghadapi kesulitan, masalah, baru dia mau beribadah kepada Tuhan. Orang-orang model begini berdoa untuk dia supaya dia selalu diterpa masalah. Supaya dia tetap beribadah. Kalau tidak ada masalah, coba lihat saja. Dia enak-enak, dia santai, enjoy. Tuh? Tapi kalau coba masalah datang, kuti dia sedikit. Templak dia. Oh, setiap hari Minggu dia ada di gereja. Ketika masalah datang, rutin mereka setiap minggu beribadah. Tetapi ketika semuanya mulai aman-aman, sudah mulai menghilang. Saya berharap kita beribadah kepada Tuhan bukan ditentukan atas situasi, tetapi benar-benar didasarkan atas rasa takut kepada Allah. Satu ayat firman Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 8. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Dia dengan hormat dan takut. Saya tidak akan menggali bagaimana cara orang Israel beribadah. Itu sangat dahsyat. Kalau berbicara tentang cara orang Israel beribadah kepada Allah. Katong ini belum seberapa. Baru menyembah Tuhan 1-2 lagu saya pasti. Umat Israel mereka menyembah Tuhan di dalam takut, kegentaran kepada Allah. Tunduk menyembah itu berjam-jam. Jadi Tuhan mau supaya kita dalam ibadah itu bukan menjadi satu ibadah yang rutinitas. Tetapi benar-benar kita mengikuti ibadah dengan rasa hormat, rasa takut kepada Allah. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah api yang menghanguskan, kata firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 8 tadi. Kemudian dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11-12, firman Allah berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Saudara, kalau berbicara tentang orang Israel, bagaimana ketika mereka berpaling dari Allah, ketika mereka coba untuk beribadah kepada ilah-ilah lain, murka Allah turun di atas mereka. Namun ketika mereka berbalik kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencium kakinya, maka murka Allah itu akan berpaling, akan jauh dari mereka. Kita yang hidup pada zaman akhir ini, mari kita mengambil komitmen seperti apa yang sudah dipesankan Joshua. Saya yakin bahwa pesan ini sangat relevan dan ada benang merah. Jadi kita tidak ada punya alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Namun kita tahu bahwa pusat penyembahan kita hanya kepada Allah. Dia adalah sentral penyembahan orang-orang percaya. Jadi kalau engkau ada dalam ibadah, bukan engkau menyembah manusia. Tetapi engkau ada dalam ibadah, engkau menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan, fokus kepada Dia. Dia adalah sentral dari segala-galanya. Sentral di atas segala-galanya. Kalau kita datang dengan tulus hati, nanti kita akan lanjut yang berikut, saya belum ambil itu dulu. Rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka firman Tuhan bilang dalam Mazmur 2 ayat 12, berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi saudara-saudara, di dalam ibadah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan itu bisa memulihkan kita. Bisa mengubahkan situasi apapun. Bisa mengubah segala sesuatu yang kita alami dalam hidup ini. Sekalipun itu sangat sulit. Tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Amin. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Yang kedua, ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus, ikhlas. Ini berbicara tentang ekspresi kita kepada Tuhan. Ibadah kepada Allah harus berasal dari hati yang tulus, ikhlas. Kata tulus ikhlas dapat diartikan sebagai rela, satu kerelaan, satu kesungguhan, penuh penyerahan. Ketulusan kita berbakti kepada Tuhan terlihat dari sikap dan tindakan kita. Beda orang yang berbakti beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau ada orang yang bilang sama,
itu omong kosong. Orang yang beribadah kepada Tuhan sangat berbeda dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Mazmur 100 pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ini berbicara ekspresi kita kepada Tuhan. Jadi dalam ibadah kita diberikan motivasi atau kita diberikan suatu ultimatum untuk diri kita sendiri. Bahwa kita datang ke ibadah, kita harus membuktikan, menunjukkan ekspresi kita kepada Tuhan itu seperti apa. Kalau orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, ekspresinya berbeda. Amin. Saudara, kita ini orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang luar biasa. Tapi kadang-kadang orang Kristen suka bersungut. Katakan Tuhan tidak memberkati saya. Tuhan tidak menolong saya. Itu karena kebodohanmu sendiri. Tapi kalau orang-orang yang sungguh tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan, pasti dia akan mengalami sesuatu yang berbeda. Amin. Pasti dia akan mengalami sesuatu yang berbeda. Haleluya. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah sebagai perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jangan kita seperti ini. Jangan sampai Tuhan mengeluarkan perkataan seperti ini seperti bangsa Israel. Hanya mereka datang dengan bibir mulut mereka, tetapi hati mereka itu jauh dari Tuhan. Namun yang Tuhan berkehendak di sini, ibadah kita yang alkitabiah, ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah ibadah yang berasal dari hati yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Padahal dia tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan, selalu hidup di dalam persungutan. Saudara lihat bangsa Israel kan? Hari kemarin mereka baru lihat mujizat, hari ini sudah bersungut. Hari kemarin baru melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Hari ini tinggalkan Allah, menyembah Allah lain. Itu otak begini. Tuhan tidak mau kita begini. Kalau mau begini, pergi di pasar sana. Ada banyak yang di jalan-jalan tuh. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Allah, kita fokus, kita tulus, ikhlas menyembah Tuhan dengan ekspresi. Bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan baik buat saya sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu, terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan nafas, terima kasih banyak Tuhan. Apakah dalam penyembahan kita, syukur kita, pujian kita katakan seperti itu? Ataukah cuma tinggal berbegini seperti mop, tahu mop? Sesungguhnya dalam ibadah kita harus ekspresikan bahwa kita mengalami apa yang namanya perbuatan tangan Tuhan. Musim boleh berubah, segala situasi boleh berubah, tetapi kasih Tuhan itu abadi buat saya. Amin. Janji Tuhan, kasih Tuhan abadi buat kita. Namun seringkali kita ini berubah dari Tuhan. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita mulai berubah dari Tuhan. Kita mulai coba-coba untuk meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan mau supaya kita yang sudah diberkati, yang sudah diberikan nafas hidup, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Kalau orang beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, berarti sukacita itu luar biasa di hatinya. Bukan datang dengan hati yang dongkol. Saya harap pagi ini saudara datang ke sini bukan dengan orang paksa saudara datang ke gereja. Seringkali kalau anak-anak orang tua ajarkan untuk beribadah, ayo kita ke gereja, ayo kita beribadah. Mama jangan ajar-ajar beta sudah besar. Balik tantang orang tua lagi. Mama tidak perlu atur-atur beta ini sudah dewasa. Kalau engkau sudah dewasa, coba engkau berpikir bijaksana. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Lalu engkau ambil keputusan seperti yang dikatakan Yosua. Aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Orang tua kasih nasihat malah dia tantang orang tua.
Dia berpikir datang ke ibadah itu orang harus dorong, harus paksa. Saudara, orang-orang model begini tanpa dia sadari bahwa dia itu jahat di mata Tuhan. Tanpa dia sadari dia itu jahat di mata Tuhan. Kenapa saya bilang jahat? Karena Tuhan sudah kasih nafas toh. Tuhan kasih hidup. Tuhan kasih makan. Tuhan kasih minum. Tuhan kasih pakai. Tuhan kasih semua. Lalu apa yang kau balas buat Tuhan? Waktumu tersisa begitu banyak untuk dunia. Waktu-waktu untuk engkau harus beribadah, engkau persembahkan kepada dunia. Engkau lebih suka ada di tempat keramaian, berekreasi, bermain-main di pantai. Engkau berpikir bahwa itu baik. Saya katakan bahwa engkau adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan. Karena engkau tidak mengindahkan anugerah Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau ada seperti itu bertobat. Kita menghargai Tuhan. Mengekspresikan apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Tuhan cabut napas sedetik saja, mati. Jadi jangan bangga diri, beta ini orang hebat. Sekarang saudara boleh pukul dada. Sama ayam jago toh, dia pukul dada. Tapi ingat, ketika Tuhan ambil saja sedetik saja, engkau tidak punya daya. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan harus dengan tulus ikhlas. Melayani Tuhan, melayani dengan tulus ikhlas. Bukan engkau tuntut, engkau harus dibayar, engkau harus digaji, engkau harus segala macam. Melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Karena Yesus sudah melakukan lebih banyak buat kita. Mengorbankan nyawa buat kita. Apa yang dapat kita balas? Terkadang kita orang Kristen menyita semua waktu kita. Kemarin saya tegas di ibadah doa. Kita orang Kristen banyak menyita waktu. Tuhan sudah kasih kita 6 hari full bekerja. Tapi kita coba mencuri hari. Satu hari yang Tuhan kasih buat kita. Harus beribadah kepada Dia. Kita rampas semua. Bahkan saya katakan bahwa pada hari-hari ini pekerjaan memperbudak banyak orang Kristen. Sehingga tidak ada punya waktu beribadah dan mencari Tuhan. Alasannya pekerjaan. Saudara-saudara, Allah di sorga saja, Dia bekerja pakai time. 6 hari Dia melaksanakan semua. 1 hari istirahat khusus spesial. Apakah kita tidak bisa kasih 1 hari yang spesial ini? Atau kita menunggu sampai bulan Januari, 31 Januari baru kita ada di gereja. Ini keras bagi orang Kristen. Seringkali mempermainkan Tuhan dengan cara-cara bodoh kita. Ikut Tuhan tidak boleh main-main. Saudara lihat bangsa Israel, Tuhan bilang, aku adalah api yang menghanguskan. Tuhan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan keras buat kita. Karena seringkali kita terlalu mempermainkan Tuhan. Dengan cara-cara hidup yang tidak sama sekali memuliakan Tuhan. Hari-hari pesta pora, judi, apalagi minuman keras. Jangan kita main-main dengan Tuhan. Dia itu Allah yang Maha Kudus. Kita menghormati Dia. Tulus ikhlas melayani Dia. Tulus ikhlas menyembah Dia. Yang kedua, yang ketiga. Ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan setia. Ini komitmen. Setia. Sekalipun orang lain tidak setia, saya mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Saya mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah dengan setia ini dilakukan dengan pengertian bahwa ibadah dengan komitmen. Kalau kita sudah mengambil komitmen untuk bertekun, mari kita lakukan. Jangan main-main dengan komitmen kita. Komitmen tanpa dilakukan itu 0. Jadi kalau kita punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Semakin giat melakukannya. Ibrani pasal 10 ayat 25.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita melakukannya. Atau kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kita hidup pada zaman akhir. Kita akan nanti menuju kepada akhir zaman. Dan tiba saatnya. Ketika waktu itu tidak ada lagi, kita tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi selama masih ada waktu, mari kita melakukannya dengan setia. Kemudian yang terakhir, ini berbicara tentang peranan seorang ayah, seorang kepala keluarga untuk membawa semua keluarganya beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen yang paling mendasar buat kita. Kepala keluarga dia adalah imam. Dia yang mengatur semua isi rumah tangganya. Seperti Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Jadi peranan seorang ayah, seorang laki-laki, dia harus punya tugas full. Mengarahkan, membimbing keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai ibu-ibu punya kuasa power lebih dari bapak-bapak, dari kepala keluarga. Saya lihat yang hadir hari ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Entah mereka kemana ya. Satu saat nanti sorga akan penuh dengan wanita-wanita. Kalau laki-laki tidak bertobat dan cari Tuhan. Jangan kita main-main. Laki-laki saudara punya peranan. Jangan saudara suruh anak ke gereja. Nyong ke gereja, nyong melayani Tuhan ya. Lalu bapak hanya tinggal di rumah tidak pernah ke gereja. Bapak-bapak begitu harus bertobat. Supaya kehidupan keluarga saudara lebih luar biasa. Arahkan anak-anak saudara, istrimu berbakti setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Itu kan lebih luar biasa, amin. Saudara ingin seperti itu kan? Kalau di gereja ini saudara hadir semua, hari Minggu full. Bapak, istri, bapak, mama, anak-anak semua di gereja, mantap. Top. Tapi cuma mama datang muka kasihan-kasihan. Bapak di rumah tinggal senang-senang saja. Bapak-bapak bertobat, cepat bertobat. Sebelum waktunya tiba. Saya mau bilang. Ayat yang terakhir, penutup karena kita dengan waktu. Ayat yang terakhir. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita. Supaya kita meninggalkan kefasikan. Dan keinginan-keinginan dunia ini. Supaya kita hidup bijaksana. Adil. Dan beribadah di dalam dunia. Dunia yang mana? Sekarang ini. Garis bawahi di dalam dunia sekarang ini. Jadi tetap firman Tuhan itu tetap baru. Hari ini, sekarang ini beribadah dan cari Tuhan. Puji Tuhan Yesus berkati kita semua. Hari ini semua kita yang beribadah kepada Tuhan. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Allah berkata, nanti saudara pulang baca Keluaran pasal 23 ayat 25 dan 26. Berkat Tuhan akan turun bagi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita.